Selamat datang di kuliah Sifat Dasar Biomaterial. Di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai struktur anatomi kayu. Tujuannya adalah untuk mempelajari macam, bentuk, ukuran, fungsi sel-sel penyusun kayu dan batang palm. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yang kita bahas adalah tadi struktur anatomi kayu. Nah, kayu itu memiliki struktur anatomi yang beragam sehingga akan mempengaruhi sifat dari produknya itu sendiri. Misalkan di sini kita lihat kalau kita potong kayu menjadi papan seperti ini. Nah, bentuk-bentuk papan tersebut itu bisa berubah dan perubahannya itu tidak selamanya sama. Misalkan di sini kita potongnya di sini, atau kita bisa sebut ini biasanya adalah papan papan radial dan papan tangensial. Nah, di papan tangensial, kalau kita keringkan, itu bisa melengkung seperti ini. Karena tadi ada sifat anisotropis. Nah, di radial itu celahnya beda nih antara celah di sini, dan ini adalah papan radial, ini papan tangensial. Papan radial, nah kalau kalian perhatikan celah yang ada di arah ini berbeda dengan arah yang ada di sini misalkan. Nah, kemudian kita juga memiliki produk-produk yang berbeda. Misalkan di sini ada papan, tapi di sini kita juga bisa menemukan produk yang seperti sudah dicacah gitu. Nah, produk-produk ini berbeda karakteristiknya dengan papan. Nah, kemudian kalau kita bahas juga di sini foto-foto yang ada di sini, misalkan ini, ini adalah cara memotong kayu menjadi papan. Nah, papan yang ada di sini, kemudian papan yang ada di sini, yaitu berbeda karakteristiknya. Nah, perbedaan karakteristik itu dipengaruhi oleh macam, bentuk, ukuran, dan fungsi sel penyusun kayu. Sehingga kita harus tahu dulu bagaimana kayu itu tersusun. Pertama, kita harus mengetahui dan paham mengenai pertumbuhan dan pembentukan kayu. Jadi kalau kita bahas mengenai pertumbuhan pohon, kita tidak bisa lepas dari proses fotosintesis atau proses respirasi. Proses fotosintesis itu bagaimana pohon itu bisa menghasilkan glukosa. Nah, seperti yang ada di gambar dan ada di formula, pertumbuhan itu membutuhkan CO2, karbon dioksida. Kemudian juga membutuhkan air yang ada di tanah. Nah, tentu juga diperlukan sinar matahari. Jadi dari karbon dioksida ditambah air itu menghasilkan yang namanya
glukosa atau C6H12O6 dan juga menghasilkan O2, oksigen. Nah, dengan tadi bantuan sinar matahari dan jaringan di dalam jaringan berklorofil. Nah, glukosa ini belum berbentuk kayu, sehingga tumbuhan itu akan memodifikasi glukosa C6H12O6 itu menjadi glukosa anhidrat. Glukosa anhidrat itu adalah C6H10O5. Kalau kita perhatikan di sini, maka glukosa tersebut kehilangan H2O. Dari H12 menjadi H10, O6 menjadi O5. Jadi kehilangan 2H dan 1O. Atau dalam kata lain itu adalah air. Jadi kehilangan air. Nah, sehingga disebut di sini adalah glukosa anhidrat. Nah, unit glukosa anhidrat kemudian bergabung membentuk polimer rantai panjang. Jadi C6H10O5 ini itu akan bergabung, saling berikatan menjadi rantai panjang yang dinamakan selulosa. C6H10O5N. N ini maksudnya jumlah tertentu. Bisa saja misalkan 1 juta C6H12O5 yang berikatan membentuk rantai. Nah, selulosa ini bersama lignin dan hemiselulosa yang menyusun dinding sel, atau di sini konteksnya dinding sel itu adalah kayu. Nah, di dalam dinding sel selulosa itu terdapat dalam bentuk benang-benang halus yang disebut dengan fibril elementer atau mikrofibril. Nah, sebagian dari hasil proses fotosintesa itu akan dipakai untuk proses respirasi, yakni merombak glukosa. Nah, kalau hasil fotosintesis itu lebih besar dari yang diperlukan untuk respirasi, maka ada bahan untuk pertambahan dimensi atau volume, yang berarti pohon itu akan tumbuh, jadi semakin besar pohonnya. Nah, apabila hasil fotosintesisnya lebih kecil dibandingkan yang diperlukannya atau proses respirasi, maka pohon akan mati. Nah, kalau sama, hasil fotosintesis itu sama dengan yang dibutuhkan untuk respirasi, maka pohon itu tetap hidup tapi tidak tumbuh. Jadi tidak ada pertambahan volume atau tidak ada pertambahan kayu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di samping kanan, kita akan melihat di sini ada satu pohon yang terdiri dari beberapa lapisan kayu. Nah, kalau kita ambil di sini satu papan, dari satu papan ini kita ambil misalkan di sini 1 cm kali 1 cm, terus kita zoom. Nah, kita akan melihat seperti ini. Jadi ada beberapa sel penyusun kayu. Nah, di sini ada serat, kemudian ada resin kanal dan lain-lain yang kita akan bahas nanti. Nah, di sini ada namanya, setiap sel ini memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini
dinding-dinding sel ini disusun oleh benang-benang halus yang tadi kita bahas, yang disebut sebagai fibril elementer atau mikrofibril. Nah, ini. Nah, benang-benang seperti kawat ini adalah selulosa yang membentuk mikrofibril. Nah, yang coklat-coklat ini adalah lignin. Nah, kemudian yang melapisi mikrofibril itu hemiselulosa. Nah, kalau kita perbesar lagi mikrofibril, nah mikrofibril ini terdiri dari rantai-rantai selulosa. Nah, ini adalah satu unit selulose. Kalau ini rantai selulose, polimer selulose. Nah, untuk macam pertumbuhan ada dua macam. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu ke arah vertikal. Nah, ini adalah pertumbuhan primer. Nah, kalau untuk pertumbuhan sekunder, nah itu dimana batang semakin besar, jadi ke arah horizontal. Nah, biasanya itu ada di batang, jadi bukan pada ujung-ujung. Kalau di ujung, misalkan di ranting, di akar dan lain-lain, nah itu adalah pertumbuhan primer. Nah, kalau di sini adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu akibat dari aktivitas jaringan meristematis yang ada di ujung batang. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder akibat dari aktivitas jaringan kambium. Nah, yang hijau ini adalah kambium. Jadi dalam satu lapis kambium ini nanti akan memperbanyak sel yang dinamakan kayu. Kita bahas terlebih dahulu mekanisme pertumbuhan pohon dan pembentukan kayu kulit. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Tadi yang kita sebut, pertumbuhan ini ada di ujung batang atau disebut juga titik apical meristem, apical growing point, yang keseluruhannya disebut dengan promeristem. Promeristem berdiferensiasi atau berubah bentuk, ukuran, dan fungsi menjadi protoderm. Nah, ini adalah promeristem. Jadi belum ada perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi, semuanya sama. Nah, kemudian menjadi protoderm. Nah, protoderm ini ada pembagian fungsi, bentuk, ukuran, dan fungsi. Ada yang menjadi protoderm, kemudian ada prokambium dan meristem dasar. Protoderm itu di bagian luar yang nanti akan menjadi kulit. Kemudian prokambium ada di tengah yang menjadi kayu. Kemudian ada meristem dasar yang akan menjadi pit atau ampulur. Nah, ini adalah promeristem. Nah, kemudian seperti yang tadi dibilang, protoderm
akan membentuk epidermis. Ini adalah epidermis. Nah, kemudian prokambium akan membentuk floem primer dan xilem primer. Ini. Kemudian meristem dasar membentuk empulur atau pit yang ada di tengah. Nah, kemudian selanjutnya tiap-tiap primary phloem, kemudian primary xilem, lalu nanti akan berkembang menjadi secondary phloem dan secondary xilem. Itu adalah pertumbuhan primer. Jadi dari protoderm, dari promeristem, kemudian menjadi berubah fungsi, bentuk, tujuannya menjadi yang disebut di sini. Nah, ini adanya di ujung batang. Nah, kemudian kita bahas pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu tadi dimulai dari kambium atau cambial zone. Nah, dari cambial zone itu ada yang tumbuh keluar membentuk phloem. Nah, kemudian kambium yang berkembang atau tumbuh ke dalam itu disebut dengan xilem. Nah, dua ini juga memiliki fungsi yang berbeda, bentuk yang berbeda. Nah, seperti yang ada di gambar sini. Dari kambium itu C. Nah, dari kambium ini nanti akan membuat atau membelah diri itu menjadi xilem dan phloem. M di sini xilem mother cell, kemudian phloem mother cell. Nah, di sini kita lihat ada, nah di sini ada mulai terjadi penebalan dinding sel di xilem. Nah, berbeda dengan yang ada di phloem. Nah, ketika phloem akan berubah nanti ketika mati menjadi kulit. Kalau xilem menjadi setelah xilem muda, kemudian xilemnya terjadi penebalan, kemudian mati, akan menjadi kayu. Kita bahas kambium terlebih dahulu atau sel induk dan pola pembelahannya. Nah, kambium itu adalah satu lapis sel yang ada di pohon. Ada dua macam kambium. Ada kambium fusiform yang arahnya atau yang akan menghasilkan sel yang arahnya vertikal, misalkan serat, kemudian pori, dan lain-lain. Ada juga yang arahnya vertikal, yang arahnya mendatar atau horizontal, akan membuat ray inisial atau jari-jari. Kemudian pembelahan kambium ini
atau pembelahan sel fusiform itu bisa terjadi secara periklinal, antiklinal, dan pseudotransversal. Nah, ada dua yang utama, periklinal dan antiklinal. Yang antiklinal itu ke arah samping. Kemudian periklinal itu ke arah dalam dan luar. Yang ke arah dalam itu xylem, yang ke arah luar adalah phloem. Kalau kita perhatikan gambar di sampingnya, sini. Nah, di sini adalah terjadi pembelahan secara periklinal. Jadi ada yang ke dalam, ada yang keluar. Nah, di sini adalah ada garis pemisah. Jadi ada dari satu sel, kemudian mulai ada pembelahan. Nah, awalnya itu pembelahan saja, tidak ada penambahan ukuran. Nah, setelah itu terjadi perubahan ukuran, jadi semakin panjang. Nah, kemudian semakin panjang ukurannya, kemudian karena ada terus pertambahan sel, maka sel kambium akan semakin terdorong keluar karena terjadi pembelahan xylem. Kalau antiklinal itu semakin melebar, jadi ada sel-sel baru yang ada yang membentuk secara menyamping, jadi diameternya semakin lebar. Kita bahas mengenai pertumbuhan pasca kambium. Nah, setelah kambium mengalami pembelahan, nah, setelah pembelahan ada namanya tadi perbesaran ukuran sel. Nah, diawali oleh diameter baru, kemudian panjang. Ini seperti di sini, diameter dulu, kemudian memanjang. Kemudian yang kedua adalah penebalan dinding sel, yang ketiga adalah pendewasaan atau lignifikasi. Sel dan jaringan, jadi semua tumbuhan tingkat tinggi itu tersusun dari sel yang merupakan unit dasar penyusun dan sekaligus unit fisiologis. Jadi ada fungsi tertentu. Nah, kemudian ada sel yang memiliki fungsi dan ukuran yang sama, kemudian dia berkumpul, maka dinamakan jaringan. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dalam batang itu ada 3. Ada penyalur, penguat, kemudian penyimpan. Berdasarkan sifatnya itu ada 2, ada meristematis, kemudian ada yang permanen. Kulit kayu. Nah, kulit kayu ini adalah seluruh jaringan yang terletak di sebelah luar dari kambium atau phloem. Jadi pada batang muda, jaringan penyusun kulit terdiri dari phloem sekunder, phloem primer, dan epidermis. Nah, pada batang tua, kulit terdiri dari phloem sekunder dan periderm. Nah, periderm adalah lapisan pelindung yang dibentuk sebagai pengganti epidermis yang telah hancur. Periderm itu terdiri dari 3 lapis. Ada lapisan velum di bagian luar, ada velogen, cambium gabus di bagian tengah,
dan ada peloderm di bagian dalam. Pelogen itu bersifat meristematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon, yang pertama adalah genetiknya. Genetiknya itu yang menyebabkan adanya variasi sifat pohon antar jenis. Jadi setiap spesies memiliki genetik yang berbeda. Nah, sehingga setiap spesies memiliki sifat yang berbeda juga karena adanya perbedaan genetik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi lainnya adalah lingkungan. Misalkan spesiesnya sama, jenis pohonnya itu sama, genetiknya sama, tapi karena ditanam di lingkungan yang berbeda, maka akan menyebabkan variasi sifat pohon atau sifat kayu antar pohon dengan jenis yang sama. Misalkan kita nanam jenis yang sama, misalkan jati Tectona grandis itu memiliki genetik yang sama, tapi yang satu ditanam di Jawa Barat, yang satu ditanam di misalkan Jawa Tengah, di mana curah hujannya berbeda. Sama-sama jati, tapi nanti variasinya, sifatnya itu berbeda. Kalau misalkan di Jawa Barat, karena sering hujan, sel-selnya tumbuhnya lebih cepat, jadi diameternya lebih besar dibandingkan yang ada di Jawa Tengah karena curah hujannya sedikit gitu. Nah, kemudian ada tahap pendewasaan. Nah, tahap pendewasaan ini disebabkan karena adanya variasi dalam satu batang pohon. Misalkan satu pohon ini, jati tadi misalkan, karena dia tumbuh di tebing misalkan, kemudian di lahan yang miring, maka ada beberapa bagian pohon yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena dia miring, maka misalkan di bagian bawah dan atasnya itu memiliki dinding sel yang berbeda. Itu adalah contohnya perbedaan dalam satu batang, tapi ada bagian tertentu yang berbeda. Nah, sifat kayu itu bersifat inheren di dalam struktur sel penyusunnya. Oleh sebab itu, sifat-sifat kayu sangat ditentukan oleh struktur anatomi penyusunnya. Inheren itu saling atau melekat. Jadi kalau misalkan sel-selnya karakteristiknya tertentu, maka sifat atau karakteristik tiap sel-sel penyusun itu akan menentukan juga struktur anatominya, kemudian menentukan karakteristik kayunya. Setelah itu kita akan membahas bidang orientasi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kayu itu bersifat anisotropis. Jadi setiap bidang atau setiap arah itu berbeda-beda, sehingga mengetahui bidang orientasi akan penting. Ada 3 bidang lintang atau cross section, atau biasanya kita simbolkan dengan X. Kemudian bidang radial section biasanya disimbolkan dengan R, dan tangensial disimbolkan dengan T. Bidang lintang itu bidang yang tegak lurus dengan terhadap
sumbu batang. Nah, sumbu batang kan seperti ini, tumbuhnya kan vertikal. Nah, bidang lintang adalah bidang ini. Yang di atas ini adalah bidang lintang. Jadi yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Yang kedua adalah radial. Nah, radial ini adalah bidang yang sejajar dengan salah satu jari-jari batang. Nah, seperti roda. Nah, kalau misalkan kita gambar utuhnya seperti ini, sumbu batangnya seperti ini. Ya, karena seperti roda, kalau kita jari-jari itu adalah seperti ini kan, dari pusat batang ke arah kulit gitu. Nah, yang searah dengan salah satu jari kayu. Nah, ini adalah radial. Maka radial adalah bidang ini, karena jari-jarinya seperti ini. Ini adalah jari-jari. Nah, kemudian tangensial adalah yang tegak lurus dengan salah satu jari-jari atau sejajar riap tumbuh. Nah, kalau riap tumbuh adalah seperti ini. Nah, jari-jari kalau kita gambar di kayu ini, nah ini adalah jari-jari. Di sini tegak lurus dengan bidangnya, maka ini adalah bidang tangensial. Apa perbedaannya? Nah, papan, kalau kita membuat papan tangensial dan papan radial, nah itu karakteristiknya berbeda. Nah, misalkan di sini kita lihat satu batang pohon yang dipotong lurus, itu kan sama kan, arahnya sama. Nah, tapi ini akan membuat atau akan menghasilkan papan yang berbeda. Dua di tengah kan ini, atau satu di tengah itu adalah papan radial. Yang di pinggir ini adalah papan tangensial. Nah, kalau papan tangensial maka bentuknya seperti ini. Jadi polanya itu adalah riap tumbuhnya terlihat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan riap tumbuhnya terlihat seperti ini, seperti busur. Nah, beda dengan radial, riap tumbuhnya seperti garis-garis seperti ini. Nah, itu adalah papan radial. Nah, papan radial itu memiliki nilai penyusutan yang lebih rendah dibandingkan papan tangensial. Tapi papan tangensial memiliki corak yang lebih menarik. Nah, kalau kita hubungkan, kalau kita mengetahui tadi struktur anatominya, kemudian kita tahu bidang orientasi, kemudian kita tahu cara motongnya, maka kita bisa menentukan papan ini apakah yang diperlukannya adalah penyusutannya yang lebih rendah atau ingin memiliki corak yang lebih menarik gitu. Jadi kita bisa menentukan papan apa yang ingin dihasilkan. Ini adalah ilustrasinya ketiga bidang pengamatan. Ini adalah bidang lintang cross section X, kemudian radial sejajar dengan jari-jari, kemudian tangensial yang memotong jari-jari. Kita beralih ke struktur dan ciri makroskopis kayu. Nah, sifat-sifat kayu yang dapat diamati langsung dengan mata atau maksimum dengan bantuan kaca pembesar 10 sampai 20 kali, nah biasanya bersifat subjektif. Antara lain adalah warna. Warna tentu berbeda-beda. Warna coklat
kemudian warna krem. Nah, itu tuh berbeda-beda setiap orang. Nah, kemudian ada bau dan rasa, juga subjektif. Misalkan bau dan rasa, kayu sengon misalkan akan berbau berbeda dengan kayu jati. Kemudian arah seratnya itu ada yang lurus, ada yang miring, ada yang berpilin, dan lain-lain. Kemudian teksturnya ada yang kasar, ada yang halus. Coraknya juga beda, kesan rabanya juga. Kalau diraba ada yang seperti dilapisi lilin, ada yang misalkan kering. Kemudian riap tumbuhnya ada yang terlihat garis riapnya, kemudian kekerasannya juga akan mungkin berbeda. Kemudian porsi gubal dan teras. Nah, gubal dan teras itu biasanya terlihat dari warnanya. Teras itu biasanya berwarna lebih gelap dibandingkan dengan gubal. Nah, kita lihat contoh warna kayu. Ada yang kehitaman, misalkan di pohon ulin dan eboni. Kemudian ada juga yang coklat kemerahan, misalkan di kayu mahoni, kayu sawo. Kemudian coklat kekuningan itu pada simpur. Nah, ada juga yang kuning kemerahan pada mindi. Kemudian corak kayu pada batang. Nah, corak kayu pada batang itu tadi seperti yang kita lihat, tergantung cara motongnya. Nah, kalau di sini berarti karena kita melihat coraknya, berarti ini papan tangensial. Biasanya papan tangensial itu seperti ini, kan? Bentuknya seperti katedral atau V. Namun ada corak-corak lainnya, misalkan ada four-way center and butt. Kemudian ada reverse diamond. Kemudian ada herringbone, itu kayak tulang ikan. Kemudian ada yang V. Nah, ini adalah corak pada kayu, berbeda-beda. Bisa saja misalkan ada corak garis-garis hitam gara-gara ada zat ekstraktifnya misalkan, atau ada di perbedaan teras dan gubal. Nah, kemudian yang ini coraknya ada karena seratnya bergelombang, dan ini juga misalkan karena ada jari-jari. Nah, corak-corak ini berbeda tergantung dari penyusun selnya dan cara pemotongannya juga berbeda. Nah, ini adalah ilustrasi arah serat. Nah, arah serat itu di sini ada serat berpadu. Nah, karena kurang jelas, misalkan kita gambarkan, jadi setiap tahun seratnya itu berubah arah. Misalkan dalam 1 tahun arahnya seperti ini. Nah, kemudian tahun berikutnya arahnya jadi lurus. Kemudian 1 tahun berikutnya arahnya belok ke sini. Nah, itu adalah serat berpadu. Jadi setiap masa pertumbuhan arah seratnya akan berbeda-beda. Kemudian serat berombak. Nah, serat berombak itu seratnya bergelombang. Nah, kemudian serat terpilin. Nah, serat terpilin itu misalkan ada pohon seperti ini. Nah, seratnya itu akan membentuk seperti ini. Jadi seperti ini terus. Itu adalah serat berpilin. Kemudian ada serat yang diagonal, yang miring. Nah, ini adalah contoh arah serat. Ada yang lurus seperti
seperti ini, kan kita lihat garis-garisnya. Kemudian dalam satu batang pohon, seperti yang kita bahas sebelumnya, pohon itu bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga misalkan di sini ada bagian yang lurus, ada yang bagian berpadu. Nah, jadi misalkan ini, kemudian dia lurus, kemudian dia belok lagi. Nah, kemudian ada yang berpadu. Nah, di sini ada yang garisnya miring. Nah, kemudian di bawahnya atau bagian dalamnya itu dia relatif lebih lurus. Nah, ini yang bergelombang. Seperti yang tadi kita bahas, jadi dalam kayu itu ada bagian teras dan gubal. Nah, yang ini adalah teras, dan bagian yang lebih berwarna lebih terang itu adalah gubal. Namun yang kita akan bahas di sini adalah lingkaran tahun. Nah, seperti yang ada di sini, ada lingkaran-lingkaran yang lebih muda warnanya. Nah, lingkaran ini disebut dengan lingkaran tumbuh, karena dalam 1 tahun dia akan tumbuh sebanyak atau selebar itu. Nah, lingkaran tumbuh itu tidak semua jenis memiliki atau tidak semua jenis terlihat. Seperti ini kalau kita lihat di kayu jati. Di kayu jati itu ada bagian kayu gubal dan kayu teras. Kayu gubal adalah sel-sel yang penyusunnya masih hidup, jadi masih melakukan metabolisme. Sedangkan kayu teras adalah sel yang penyusunnya sudah mati. Nah, di antara kayu gubal dan kayu teras ada namanya kayu transisi, jadi peralihan dari gubal ke teras. Ada sel yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada lingkaran tumbuhnya. Kemudian ada empulur. Nah, empulurnya seperti ini. Nah, bagian titik ini adalah empulur. Nah, tahapan perubahan dari gubal menjadi teras. Nah, itu terkait dengan perubahan kadar oksigen. Nah, jadi saat digubal itu oksigennya akan berangsur-angsur berkurang. Digubal itu memiliki oksigen yang lebih banyak. Nah, karena berkurang maka proses respiratori itu terhenti. Nah, sebagian pati akan terlarut. Nah, karena terlarut maka oksigennya itu akan mengoksidasi pati terlarut tersebut. Nah, sehingga proses enzimatis itu terganggu dan terjadi polimerasi. Nah, hasil polimerasi itu adalah pigmen. Hal itu yang mengakibatkan di teras warnanya lebih gelap karena adanya perubahan kadar oksigen. Di gubal oksigennya lebih besar, kemudian terus menurun, kemudian patinya terlarut, oksigennya mengoksidasi pati terlarut tersebut dan mengubah pati tersebut menjadi pigmen. Nah, sifat-sifat kayu teras itu tentu tadi lebih gelap, kemudian lebih awet karena adanya zat ekstraktif.
kemudian kurang permeable sehingga lebih sukar untuk diawetkan maupun dikeringkan. Yang ketiga adalah lebih kuat, lebih keras, dan lebih stabil. Kayu awal dan kayu akhir. Nah, untuk kayu awal itu adalah masa kayu yang dibentuk pada musim semi atau pertumbuhannya pada saat pertumbuhan lebih cepat karena ada matahari, ada air, suhunya pas untuk pertumbuhan. Nah, ciri selnya adalah berukuran pendek dan berdiameter besar karena tadi air. Jadi butuh sel yang berdiameter besar agar bisa mengalirkan air yang lebih banyak, lebih cepat. Kemudian dinding selnya lebih tipis karena tadi pertumbuhannya lebih cepat. Rongga selnya lebih besar. Nah, kayu akhir itu masa kayu yang dibentuk pada musim panas. Pertumbuhannya lebih lambat, berukuran lebih panjang dan diameter kecil. Dinding sel tebal, rongga selnya kecil. Nah, ini adalah kayu akhir, late wood, dan ini adalah early wood. Ini adalah batasnya. Di sini dinding selnya itu lebih tipis dibandingkan dengan yang di late wood, lebih tebal. Kemudian selnya itu lebih pipih. Nah, riap tumbuh dan lingkaran tahun. Nah, riap tumbuh atau lingkaran tumbuh itu adalah masa kayu yang dibentuk oleh kambium selama satu periode pertumbuhan. Kemudian lingkaran tahun atau annual increment adalah masa kayu yang dibentuk oleh kambium secara periodik pada 1 tahun. Nah, annual increment yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan dan menghitung umur pohon. Nah, kalau misalkan di sini ada pohon, kemudian dari impulur, terus misalkan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun. Jadi 9 tahun itu bisa ditentukan dari lingkaran tahunnya. Nah, dari ini kan adalah lingkaran tahunnya. Nah, kalau riap tumbuh itu adalah masa kayu yang dibentuk oleh kambium selama satu periode pertumbuhan. Jadi tidak tentu 1 tahun. Kita bahas selanjutnya adalah struktur ciri makroskopis kayu. Sifat-sifat kayu yang hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop cahaya biasanya bersifat objektif. Nah, objektif itu misalkan tadi adalah dinding selnya. Dinding selnya bisa diukur tebal, tipis, atau bahkan dengan cara kuantitatif atau bisa dihitung dengan angka. Kemudian apakah ada panjang selnya, apakah ada misalkan kristal di dalam selnya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang lebih detail itu adalah struktur ciri submikroskopis kayu. Jadi sifat kayu yang diamati dengan bantuan mikroskop elektron atau alat lainnya. Nah,
pada keduanya yang diamati adalah sifat yang ada hubungannya dengan struktur anatomis atau sel penyusun kayu. Nah, ini adalah tampilan mikroskopis penampang lintang beberapa jenis kayu. Ada jati, sungkai, jenjing, merbau. Nah, semuanya itu berbeda-beda penampakannya. Nah, penampang ini, gambaran ini hanya ada di penampang lintang, berbeda dengan penampang radial dan penampang tangensial. Untuk mikroskopis tadi, jadi ini perbesarannya lebih besar. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas. Misalkan kita bisa melihat tadi jari-jarinya, kemudian bisa melihat porinya lebih jelas, sel penyusunnya seperti apa. Misalkan di sini ada, kita bisa melihat jari-jarinya di dalam sel jari-jarinya, apakah ada misalkan deposit tertentu, itu berbeda-beda. Nah, kemudian kita juga bisa melihat panjang serat, diameter serat, dan lain-lain. Nah, di sini ada perbedaan. Ini ada pinus adalah softwood, dan kayu basah adalah hardwood. Struktur submikroskopis kayu. Nah, di sini kita bisa melihat secara detail dinding selnya. Misalkan di sini adalah tracheidnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahkan dinding selnya itu adalah apakah ada pit itu rongga di antara dinding sel, terus susunannya seperti apa. Nah, kita bisa melihat dari submikroskopis kayu. Ini adalah struktur mikro dan submikroskopis bambu. Kalau dilihat dari mikroskop cahaya seperti ini. Kalau kita melihat dari SEM, ukurannya sama seperti ini. Kalau ini adalah dari TEM. Nah, terakhir, jadi penentu berharga tidaknya suatu jenis kayu bisa dilihat dari ukuran log. Jadi kalau misalkan besar ukuran lognya, maka semakin mahal, karena bisa dibentuk macam-macam, bisa misalkan jadi meja dan lain-lain. Kalau lognya kecil, maka terbatas dengan ukuran, kemudian tentu umurnya juga lebih muda, sehingga kekuatannya juga berpengaruh dan lain-lain. Kemudian kualitas lognya, misalkan lognya itu banyak cabangnya, banyak knotnya, maka harganya misalkan akan turun. Kalau misalkan lognya lurus, jadi saat gergaji, maka akan lebih mudah. Kemudian seratnya juga akan lurus. Kemudian ketersediaan dan aksesibilitas, misalkan kayu tersebut lebih mudah didapatkan, misalkan ada di Jawa, di dekat jalan, tentu ongkosnya akan semakin murah, sehingga harganya lebih murah bila dibandingkan misalkan kayu eboni di Sulawesi. Di Sulawesi pun di tengah hutan misalkan, jadi butuh ongkos yang lebih tinggi, sehingga harganya tentu akan lebih mahal. Kemudian status teknologi pengolahan. Nah, kalau kita tahu misalkan jati, eboni dan lain-lain, itu teknologinya sudah diketahui, misalkan akan digunakan sebagai mebel, teknologinya sudah ada. Nah, kalau kita misalkan
ada spesies yang belum diketahui, kemudian butuh, misalkan ada getahnya itu misalkan akan gampang merusak blade dari gergajinya, maka teknologinya tentu harus lebih advance sehingga dibutuhkan biaya khusus lagi. Kemudian yang kelima adalah kondisi dan situasi perekonomian. Dulu mungkin harga kayu itu lebih mahal dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena belum adanya substitusi. Sekarang ada substitusi dari kayu, misalkan baja ringan, kemudian plastik, sehingga harga dari kayu itu lebih murah. Nah, sekian pembahasan mengenai sifat biomaterial kayu di pertemuan kedua.